Semua tampak diam menyimak perkataan Siska. Lalu Siska kemudian mengambil ransel dan botol minum yang kosong untuk diisi air nantinya. Pagi itu Siska bersiap-siap untuk keluar ke alam manusia. Ditemani Badira, mereka menuju pohon besar yang kemarin mereka masuki ketika menuju alamnya Badira, yang mana pohon itu ada di ujung desa itu. Setelah sampai di bawah pohon itu, Badira kemudian menempelkan telapak tangannya ke batang pohon itu. Lalu muncul cahaya kebiruan dari pohon itu. Cahaya itu perlahan menyebar sampai membentuk sebuah pintu. Badira lalu melangkah masuk diikuti oleh Siska di belakangnya. Dalam sekejap, tiba-tiba Siska sudah ada di tengah-tengah hutan yang rimbun dan pepohonan yang besar. Bahkan sinar matahari pun tak mampu menembus lebatnya hutan itu. "Adakah mata air di sekitar sini, Badira?" tanya Siska. "Tidak ada, Siska. Sebaiknya kau ke sungai saja," jawab Badira. Siska pun berjalan menuju keluar hutan, dibimbing oleh Badira yang terlihat berjalan, namun kakinya tak menyentuh bumi. 15 menit berjalan, tibalah Siska di perbatasan hutan. Dengan waspada, dia melirik ke kiri dan ke kanan, takut akan ada orang yang melihatnya. "Tidak usah takut, aku akan memberitahumu jika ada manusia lain," ucap Badira yang melihat kewaspadaan Siska. Siska mengangguk paham. Kadang dia lupa kalau Badira itu sosok jin muslim yang selama ini mendampinginya. Dia kembali tenang dan melanjutkan perjalanan menuju sungai. Setengah jam berjalan, matahari semakin naik, membuat peluh Siska berjatuhan, dan akhirnya tibalah dia di sungai itu kembali. Dia pun langsung mengambil air dan meminumnya untuk melepaskan dahaga. 2 botol air mineral berukuran besar telah terisi penuh. Langsung dia masukkan ke ransel yang tadi dia bawa. Rencananya dia ingin mengambil ikan juga di sungai itu. Air yang jernih, serta sungai yang nyaris tak tersentuh manusia, membuat ikan-ikan yang berenang terlihat jelas. Meskipun sungai itu maksimal ke dalamnya, hanya sebatas pinggang orang dewasa. Siska lalu memotong ranting pohon dan mengikat pisau di ujungnya, seperti tombak. Niatnya ingin menombak ikan-ikan itu. Berkali-kali Siska menancapkan tombak buatannya itu ke air, namun tak satu pun usahanya berhasil mengenai ikan-ikan itu. Percobaan pertama memang seringkali gagal, Siska. Kau harus setenang mungkin. Kau harus menyatu dengan alam, agar ikan-ikan itu tidak merasakan kehadiranmu, Badira menasihati. Siska pun mencoba berkonsentrasi lagi. Dia pun mencoba berdoa agar diberi rezeki hari ini. Lama dia diam di air. Dia terus memperhatikan gerak ikan-ikan itu. Lama dia membiarkan ikan-ikan itu berenang di antara kedua kakinya. Jelek. Tombak itu diarahkan dengan cepat dan tenang. Terlihat satu ikan yang berukuran cukup besar menggeleper tertancap di tombaknya. "Alhamdulillah ya Allah," gumamnya bersyukur. Dia segera memasukkan ikan itu ke dalam plastik yang sudah disiapkan. Kemudian dia mencoba lagi. Diam di dalam air, mencoba berkonsentrasi dan mengayunkan tombaknya. Tetapi gagal. Dia tak menyerah dan terus gigih mengulangi lagi. Jelek. Setelah beberapa kali percobaan, satu ikan lagi berhasil didapatkan. Saat akan menombak lagi, "Siska, ada yang datang," ucap Badira. Mendengar itu, Siska pun langsung menyudahi aksinya. Dia segera memasukkan ikan tangkapannya ke dalam plastik dan pergi naik ke daratan. "Cepatlah Siska, itu Nyai Anggi," bisik Badira lagi. Siska segera berlari menuju ke dalam hutan.
Untungnya energi keberadaan Siska bisa ditutupi oleh Badira, sehingga Nyai Anggi pun tidak bisa merasakan kehadiran manusia di sana. Tak lama setelah Siska pergi, Nyai Anggi tampak berjalan menuju sungai. Dia terlihat melarungkan beberapa sesajen. Tampaknya dia menyuruh anak buah jinnya melakukan pencarian Siska dan yang lainnya. Tampak dia bersemedi di sana dan membacakan beberapa mantah. Siska telah berlari hingga batas hutan. Nafasnya terengah-engah. Jujur saja, dia belum siap jika menghadapi wanita itu sekarang. Apalagi Ruri, Fajar, dan Gama menunggunya kembali. Sudah aman sekarang. Tapi sepertinya Nyai Anggi menempatkan jin suruhannya di sekitar sungai untuk memantau daerah sini, ucap Badira. Hah? Apa itu artinya? Aku tak bisa kembali ke sungai itu lagi, Badira? Tanya Siska dengan nafas yang ngos-ngosan. Selama jin-jin suruhan itu masih diperintahkan berjaga di sana, itu artinya tempat itu tidak aman. Tapi sudahlah Badira, nanti saja kita pikirkan. Sekarang tunjukkan aku tempat buah-buahan di hutan ini. Aku harus kembali secepat mungkin. Mungkin yang lainnya sudah menungguku. Siska memotong ucapan Badira. Ikuti aku. Siska pun mengikuti Badira yang berjalan ke dalam hutan. Sekitar 10 menit berjalan, tibalah mereka di sebuah pohon salak. Sangat rimbun batang dan daunnya. Buahnya cukup banyak. Siska lalu menebas daun-daun yang menghalangi dan mencongkel buah-buah salak itu. Dia mengira-ngira dan mengambil secukupnya. Siska segera memasukkan buah salak itu ke dalam ranselnya. Ketika dia balik badan, sudah ada seekor harimau berukuran besar di belakangnya. Tapi anehnya, harimau itu hanya duduk saja memandangi aktivitas Siska. Badira, panggil Siska karena panik melihat hewan buasnya itu. Bersikap tenanglah Siska. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Bagaimana aku bisa tenang jika berhadapan dengan hewan buas begini? Tenanglah. Coba hilangkan ketakutanmu. Ikuti nalurimu. Naluri yang menuntunmu harus melakukan apa? Kata Badira lagi. Siska hanya diam. Dia bergerak perlahan. Harimau itu terus menatapnya. Nalurinya menuntunnya untuk duduk bersila di depan harimau itu. Siska segera duduk bersila, seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri. Entah dari mana keberaniannya tiba-tiba muncul. Buk, buk, buk. Siska memukul tanah 3 kali. Seraya berkata dalam hati, "Hai harimau penghuni hutan ini. Aku hanya menumpang sebentar di kawasanmu. Setelah urusanku selesai, aku akan pergi." Harimau itu lalu bangkit dari tempat duduknya. Perlahan-lahan mendekat ke arah Siska yang duduk bersila. Melihat itu, jantung Siska berdetak tak beraturan. Nafasnya menjadi berat, serta tangan dan kakinya mulai gemetaran. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Akal sehatnya menyuruhnya lari, tetapi naluri dan instingnya menahan tubuhnya untuk tetap di posisi. Kucing besar itu semakin mendekat, lalu mengendus-ngendus wajah Siska. Siska bahkan tak berani bernafas karenanya. Setelah mengendus-ngendus tubuh Siska, kucing besar itu lalu merebahkan tubuhnya di samping Siska. Bak seekor kucing yang manja. Padahal itu adalah harimau. Lihat, yang hidup di alam bebas. Siska melepaskan nafasnya. Kucing besar itu tampak santai menjelati tangannya, lalu mengusapkan lagi ke wajahnya. Persis seperti kucing. Melihat hewan jinak itu,
Siska jadi tertarik. Dia coba untuk mengelus kepalanya seperti kucing. Hewan itu hanya diam. Sesekali matanya terpejam menikmati belayan lembut Siska. Baiklah, aku harus kembali ya. Terima kasih telah menerima kehadiranku di sini, ucap Siska lalu beranjak dari tempat duduknya. Melihat itu, harimau itu juga mengikutinya dan berjalan di belakangnya. Melihat itu, Siska hanya membiarkan saja hewan buas itu mengikutinya. Tak terasa entah berapa lama berjalan. Tibalah Siska dan Badira di pohon besar itu. Hewan itu pun berhenti menatap kepergian Siska dan Badira yang masuk ke dimensi lain. Hari semakin siang. Kini Siska telah kembali ke alamnya Badira. Orang-orang di sana melakukan aktivitas seperti manusia. Ada yang berburu dan ke sawah. Tampak di siang hari, desa Badira ini seperti sangat damai. Orang-orangnya masih hidup serba tradisional dan mengandalkan alam. Assalamualaikum, ucap Siska memasuki rumah yang mereka huni. Tampak Ruri sedang menjemur pakaian yang tadi dicucinya. Waalaikumsalam, Kak. Sambutnya langsung menghampiri kakaknya itu. Ruri langsung membantu membawakan ransel kakaknya, serta 2 ekor ikan yang ditangkapnya tadi. Sementara Badira entah pergi kemana. Fajar, mana Re? Oh, itu pergi ke surau, Kak. Tadi sudah azan zuhur. Aku baru aja selesai nyuci, ujar Ruri menjelaskan. Oh, ya sudah. Kakak mau masuk dulu ya. Tolong ikan dan buahnya dibersihkan ya, Dek. Nanti ikannya biar kakak bakar, perintah Siska. Iya, Kak. Ruri langsung membawa ikan dan salah satu itu ke sungai yang tepat di belakang rumah itu. Siska langsung memasuk kamar Gama. Lihat Gama sedang duduk sambil memijit kakinya. Gimana keadaanmu, Gam? Udah mendingan? Alhamdulillah udah, Sis. Lukaku juga udah nggak terlalu sakit. Alhamdulillah ya, Gam. Ya udah, aku mandi dulu ya. Nanti selesai sholat, aku bakar ikannya. Nanti kita makan ya, ucap Siska senyum. Maaf ya, Sis. Aku nggak bisa bantu kamu cari makanan ke hutan. Dan dari kemarin aku terlalu banyak merepotkan kalian, Sis. Gam, kamu gak boleh ngomong gitu ya. Ini semua salah aku, Gam. Kalau saja aku gak ngajak kalian kembali ke kampung itu, pasti kamu gak akan terluka kayak gini, Gam. Aku minta maaf ya, Gam. Sekarang aku sadar, kita ini bukanlah apa-apa bagi mereka. Raut wajah Siska penuh dengan penyesalan. Gak ada yang salah dengan ini, Sis. Allah sudah menakdirkan ini semua. Allah lah yang menggerakkan hati kamu untuk kembali ke kampung itu. Aku yakin kita pasti bisa menyelesaikan ini. Jangan menyerah ya, Sis. Kita udah sampai sejauh ini. Assalamualaikum. Salam Fajar membuyarkan pembicaraan mereka berdua. Tak lama Ruri datang dengan ikan dan buah yang sudah dibersihkan. Siska lalu berlalu hendak ke sungai belakang. Ternyata ruang kosong yang kemarin mereka buka adalah tembusan ke pintu belakang. Di belakang rumah itu terdapat sungai kecil, hanya selebar 1,5 meter. Tapi airnya berwarna biru mengalir deras. Di seberangnya terdapat bangunan kayu kecil seperti bangunan yang ada di surau. Di sana sudah terdapat gentong-gentong besar yang terbuat dari tanah. Gentong-gentong itu berisi air, dan di ruang sebelahnya tampak tempat seperti tandas. Ada juga jembatan yang dibuat sedemikian rupa untuk menuju bangunan kecil itu. Wow, Siska yang baru pertama kali ke belakang rumah ini melihat keasriannya. Rasanya begitu indah, sangat betah berlama-lama di sini.
Sungainya juga jernih dan tak berapa dalam. Hanya sebatas pinggang saja airnya. Siska langsung memasuki sungai untuk membasuh badannya yang terasa lengket. Setelah itu dia masuk ke bangunan kecil itu dan mengambil wudhu dari air yang ada di gentong itu. Setelah selesai, mereka pun berkumpul di halaman belakang rumah. Gama juga ada di sana setelah dipapa oleh Fajar. Fajar lalu membakar ikan itu, dan mereka berempat duduk di sana menunggu ikan itu matang. Damai sekali rasanya berada di alam itu. Sejenak mereka pun melupakan masalah yang ada. Siska, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Tanya Fajar. Kita harus tinggal di sini sampai menunggu Gama pulih. Setelah itu, kita pikirkan lagi langkah selanjutnya, jawab Siska. Siang itu mereka pun makan bersama dengan ikan tangkapan Siska tadi. Biarlah sementara seperti ini setidaknya sampai Gama pulih. Setelah itu mereka akan memikirkan apa langkah selanjutnya. Tak terasa, hari pun memasuki waktu asar. Siska teringat akan diadakan ritual malam ini. Pasti tidak ada yang berjaga di kampung itu. Ini kesempatan untuk mengambil sisa beras dan beberapa stok mie instan yang tertinggal di rumahnya. Itu bagus mengingat mereka pun sangat membutuhkan bahan makanan. Jar, sehabis sholat nanti, tolong buatkan air ruqyah ya. Ambil air yang ada di sungai itu saja. Nanti selesai maghrib, temani aku mengambil sisa beras di rumah kita. Baiklah Siska, ucap Fajar langsung mengiyakan. Tak terasa maghrib pun tiba. Siska dan Fajar telah bersiap-siap untuk menuju kampung. Tak lupa air doa-doa juga sudah disiapkan. Gam, aku pergi dulu. Kalau butuh apa-apa panggil Ruri ya. Iya sis, hati-hati ya. Kalau sudah selesai, tolong langsung kembali, ucap Gama. Jar, aku titip Siska ya, kata Gama lagi. Setelah berpamitan, Siska dan Fajar pun keluar dari rumah itu, menuju pohon besar tempat terhubungnya kedua alam itu. Di pohon telah terlihat Badira menunggu di sana. Pintu gaib pun terbuka, dan mereka keluar dari alam sana. Astagfirullahaladzim, harimau Siska. Pekik Fajar panik ketika mendapati seekor harimau tengah duduk santai di bawah pohon itu. Fajar berkali-kali menggacungkan obornya untuk mengusir harimau itu. Gak apa-apa Jar, dia gak jahat kok, ujar Siska berjalan mendekati harimau itu dan mengelus-elus kepalanya. Fajar hanya tercengang menyaksikan adegan berbahaya itu. Harimau itu tampak diam saja, menikmati tangan Siska yang mengelus-elus kepalanya. Ya sudah, ayo Jar, kita harus bergerak cepat. Siska lalu berjalan di depan dengan membawa obor, sementara Fajar mengikuti dari belakang. Sosok Badira sudah jauh lebih dulu berjalan di depan. Setelah sampai di perbatasan hutan, mereka mematikan obornya dan meletakkannya di bawah pepohonan. Kemudian mereka berdua berjalan di kegelapan malam menuju sungai. Ada sesosok jin di sungai, Siska, Badira memberitahukan. Mereka berdua paham, lalu terus berjalan. Tak berapa lama, sampailah mereka di dekat sungai. Terlihat di seberang sana ada sesosok menyerupai pocong, sedang tegak berdiri membelakangi mereka. Sontak saja, pemandangan itu membuat Fajar bergidik ngeri. Pasalnya itu baru pertama kali Fajar melihat sosok pocong yang mengerikan. Siska juga tak kalah merindingnya. Sosok itu membelakangi mereka berdua. Airnya Jar, pinta Siska. Ini. Fajar lalu memberikan air campuran garam dan bubuk daun bidara yang sudah didoakan itu. Fajar dan Siska lalu mendekati sosok jin yang menjelma sebagai pocong itu.
Merasakan kehadiran mereka berdua, sosok pocong itu memutar kepalanya ke belakang. Wajahnya hancur, bau busuk menyeruak, matanya bolong, dan mulutnya terlihat mengeluarkan cairan seperti darah. Allahu Akbar. Fajar bergidik melihat pemandangan itu. Sebenarnya Siska pun agak goyah melihat pemandangan itu. Ingin rasanya kaki ini berlari. Namun lagi-lagi dia ingat pesan Badira bahwa ketakutan itu harus dikuasai. Kalau mereka takut, maka energi ketakutan itu akan diserap oleh jin itu. Dan jin itu semakin kuat. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Siska mencoba untuk tenang. Jar, ayo baca ayat kursi. Ingat, jangan goyah. Mereka pun membaca ayat kursi bersama-sama. Tapi jin itu tak bergeming. Melihat itu pertahanan mereka mulai goyah. Mengapa setelah membaca pun jin itu tak hilang ataupun terbakar? Jangan ada ketakutan di hati kalian, Siska, Fajar, seru Badira mengingatkan. Sebenarnya bisa saja Badira membunuh jin itu, tapi dia sengaja membiarkan Siska dan Fajar menghadapi sosok jin itu. Karena itu merupakan bentuk bimbingannya kepada mereka berdua. Sekali lagi mereka membaca ayat kursi. Terlihat sosok itu mulai kepanasan. Sambil membaca ayat kursi, sambil menyipratkan air ruqyah itu ke arah sosok itu. Panas! Teriak sosok itu menggelepar. Bunuh Siska, jangan biarkan dia melapor ke tuannya, ucap Badira. Bismillahirrohmanirrohim. Matilah kau jin kafir. Siska lalu melemparkan air yang sudah ditampung di antara kedua tangannya. Sosok itu perlahan-lahan mengeluarkan asap hitam dan menghilang. Alhamdulillah, ucap mereka berdua penuh syukur. Itu baru bawaannya saja, Siska. Banyak sosok seperti itu yang akan kalian hadapi nanti ke depannya, ucap Badira mengingatkan. Mereka berdua pun kembali berjalan di kegelapan malam. Malam itu bulan purnama sempurna, jadi mereka masih bisa berjalan tanpa penerangan. Mereka berdua terus berjalan melewati persawahan itu lagi. Suasana sunyi tanpa ada orang lain selain mereka berdua. Akhirnya tibalah mereka di ujung jalan, tempat mereka meninggalkan motor mereka. Tapi motor itu sudah hangus terbakar. Sial, ucap Siska yang melihat pemandangan itu. Siska, jangan-jangan rumahnya, ucap Fajar dengan terputus. Mereka berdua saling tatap dan langsung berlari ke arah rumah Siska. Suara langkah kaki mereka berlari memecah keheningan malam itu. Dengan nafas yang memburu dan jantung yang berdebar, Siska terus berlari menuju ke arah rumahnya. Setelah 10 menit berlalu, akhirnya sampailah mereka di rumah itu. Rumah itu telah habis menjadi abu tak tersisa. Siska langsung terduduk lemas melihat pemandangan itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tangisnya membasahi pipi. Rumah satu-satunya peninggalan orang tuanya telah hangus terbakar. Rumah yang menyimpan banyak kenangan berharga kini menjadi seonggok abu dan arang. Sudah, Siska, ayo kembali. Nanti ada yang melihat kita di sini. Bujuk Fajar mencoba membantu Siska berdiri. Baiklah, ayo kita ke rumah warga, Jar. Kita harus pulang membawa sesuatu. Apa kita akan mencuri, Siska? Kita tidak punya pilihan, Jar. Kita harus membawa pulang sesuatu yang bisa dimakan. Gama sama Ruri menunggu kita. Tapi, apakah harus dengan mencuri, Siska? Kalau kita melakukan ini, sama saja kita dengan mereka. Meskipun mereka telah membakar rumah kita, tapi kita tak boleh mengambil apa yang bukan hak kita, ucap Fajar menolak ajakan Siska. Lalu,
Kita harus bagaimana, Jar? Posisi kita terdesak. Bahkan kita nggak bisa keluar dari tempat ini. Ini terpaksa kita lakukan untuk bertahan hidup. Siska tetap pada pendiriannya. Siska, itu. Tunjuk Fajar ke arah jalanan. Siska lalu menoleh ke arah yang ditunjuk Fajar. Terlihat sosok wanita berbaju putih mengambang menghampiri mereka. Siska sudah siap-siap mengambil botol air dan menyiramkan ke arah sosok itu. Dapat dilihat dari pergerakannya yang mengambang dan cenderung transparan. Sosok wanita itu semakin mendekat. Semakin dekat. Siska dan Fajar terdiam diri di tempat. Kali ini mereka tak takut ketika melihat pocong di sungai tadi. Apalagi Siska sedang terlihat emosi ketika mendapati keadaan rumahnya yang menjadi abu. Kenapa Badira tidak memberitahu kalau ada jin di sekitar sini? Batin Siska. Sosok itu sudah ada di hadapan mereka berdua.